Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinau bareng Mosa. Nah teman-teman, pada materi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan disebut juga proses adaptasi lingkungan. Tujuan dari makhluk hidup melakukan adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup dan melestarikan jenisnya. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dulu ya. Untuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan akan kita pelajari pada video selanjutnya. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan diantaranya dengan melakukan penyesuaian untuk memperoleh makanan, serta penyesuaian hewan untuk melindungi diri dari musuh. Pada penyesuaian diri untuk memperoleh makanan, hewan akan menggunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. Pada kelompok hewan herbivora, biasanya tidak memiliki gigi yang tajam karena tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Contohnya pada hewan pemakan rumput dan daun, seperti kuda, sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Sedangkan pada unta, terdapat punuk yang berisi cadangan makanan berupa lemak untuk mereka bertahan hidup. Jerapah memiliki leher panjang untuk menjangkau daun pada ranting pohon yang tinggi. Gajah mempunyai belalai untuk mengambil makanan dan minum air. Sedangkan pada kera atau monyet, mereka akan bergelantung di pohon menggunakan tangan dan kakinya yang kuat. Pada kelompok burung, bisa kita perhatikan dari paruh dan bentuk kaki. Setiap jenis burung, makanannya berbeda-beda. Jadi, masing-masing jenis burung memiliki bentuk paruh berbeda pula. Contohnya pada burung pemakan biji-bijian, akan membutuhkan paruh yang pendek dan kuat untuk menghancurkan biji tersebut. Misalnya pada burung kenari dan burung parkit. Burung elang memiliki paruh yang kuat, tajam, dan melengkung pada bagian ujungnya yang berfungsi untuk mencabik mangsanya. Ada juga burung yang memiliki paruh berkantung, yang akan memudahkannya untuk menangkap ikan di dalam air, seperti burung pelikan yang sebagian besar tinggal di dekat sumber air. Burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat, dan runcing. Digunakan untuk mencari serangga yang bersembunyi di batang pohon. Burung pemakan nektar. Nektar disebut juga cairan madu. Pada burung ini mempunyai paruh panjang dan runcing, yang memudahkan burung seperti kolibri mengisap nektar. Kolibri merupakan burung terkecil di dunia. Panjangnya kira-kira sekitar 2,25 inci. Bebek memiliki paruh seperti sudu yang sesuai untuk mencari makan di tempat becek, berlumpur, atau di air. Selain dilihat dari bentuk paruh, kaki pada berbagai burung juga mempunyai bentuk bermacam-macam, seperti pada burung kakak tua dan pelatuk yang digunakan untuk memanjat pohon. Pada burung kenari dan burung parkit, bentuk kakinya sangat sesuai digunakan untuk bertengger. Kaki pada ayam digunakan untuk mengais-ngais makanan di tanah. Burung elang memiliki kaki kuat dan kuku tajam untuk mencengkeram mangsa. Kaki pada bebek dan burung pelikan terdapat selaput untuk membantu mereka berenang. Selain kelompok burung, serangga juga memiliki cara khusus untuk memperoleh makanan, seperti pada kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai alat pengisap untuk mengisap sari madu atau nektar pada bunga. Bentuk alat pengisap menyerupai belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Sedangkan pada nyamuk, berbentuk tabung panjang dan runcing untuk menusuk kulit. Pada tabung ini mengandung air liur yang meninggalkan rasa gatal. Pada mulut jangkrik terdapat gigi-gigi kecil untuk mengunyah daun-daun. Pada lalat rumah, mereka mempunyai alat penyerap menyerupai spons yang berguna untuk menyerap cairan makanan.
Bentuk mulut seperti pada semut menyerupai bentuk kait yang digunakan untuk membawa makanan yang besar dan banyak. Hewan karnivora. Pada hewan karnivora bisa disebut juga sebagai hewan pemakan daging. Mereka memiliki taring dan kuku yang tajam untuk mengoyak dan menggigit mangsanya, seperti pada singa, serigala, dan lain-lain. Ada juga burung yang termasuk dalam anggota karnivor, misalnya burung elang, burung pelikan, dan burung gagak. Hewan omnivor. Hewan omnivor adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya adalah tikus, semut, dan ayam. Penyesuaian mereka terhadap makanan lebih bervariasi, seperti tubuh semut yang kecil memungkinkan mereka masuk ke lubang yang kecil untuk bebas mencari makanan. Bentuk mulut yang dilengkapi kait juga menyesuaikan diri untuk membawa makanan yang banyak dan besar. Tikus pun demikian, tubuhnya lentur dan memiliki cakar yang kuat serta lincah yang digunakan untuk memanjat. Berikutnya adalah penyesuaian hewan untuk melindungi diri dari musuh. Hampir semua jenis hewan memiliki bagian tubuh untuk melindungi diri. Ada sebagian hewan melindungi diri dengan tingkah laku ataupun melindungi diri dengan alat yang ada di tubuhnya. Cara hewan melindungi diri dengan tingkah laku, contohnya seperti pada cicak dan kadal. Cicak dan kadal akan memutuskan ekornya jika diserang oleh musuh. Bagian ekor yang putus dapat bergerak-gerak sehingga dapat mengalihkan perhatian musuhnya. Nah, saat itulah kadal atau cicak akan melarikan diri. Ekor yang putus pada hewan tersebut akan dapat tumbuh kembali. Pada bunglon, hewan ini mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Karena memiliki lapisan kulit kromatofor, bunglon mampu mengubah warna kulitnya menjadi hijau, coklat, dan kehitaman. Hal ini menyebabkan bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Ada pula hewan yang melakukan penyesuaian diri dengan cara menggulungkan diri, contohnya terenggiling dan lipan. Pada musang dan kumbang, mereka akan berpura-pura mati jika diserang musuh. Anjing sering menjulurkan lidahnya untuk mengurangi panas di tubuhnya. Kerbau juga melakukan penyesuaian diri dengan cara berkubang di hari yang panas. Pada hewan air seperti udang akan melakukan gerakan melesat mundur ke belakang jika mereka berada pada posisi yang berbahaya. Kelinci juga akan melakukan gerakan meloncat dan berlari jika mereka berada pada posisi yang kurang nyaman. Ada juga hewan yang selalu pergi berkelompok, misalnya kawanan zebra dan kawanan rusa. Hal ini tentu saja akan mempersulit gerakan dari musuh. Penyesuaian hewan untuk melindungi diri dari musuh berikutnya adalah dengan alat yang ada di tubuhnya, seperti tanduk yang umumnya dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan, misalnya sapi, rusa, domba, dan kerbau. Kuku yang tajam umumnya dimiliki oleh kelompok hewan karnivora, misalnya burung elang, singa, harimau, kucing, dan lain-lain. Racun juga digunakan untuk melindungi diri dari musuh yang mengganggu. Hewan yang menggunakan racun atau sengatan yaitu ular, kalajengking, lebah, dan lain sebagainya. Pada cumi-cumi, hewan laut ini akan mengeluarkan cairan pekat yang berfungsi bila ada serangan dari musuh. Cairan ini akan disemprotkan dan akan mengeruhkan air, hingga pada akhirnya cumi-cumi dapat melarikan diri. Bau menyengat. Pada walang sangit, mereka melindungi diri dari serangan musuhnya dengan mengeluarkan bau menyengat. Bau ini yang tentu saja akan membuat musuh mereka pergi menjauh. Cangkang. Sebagian besar kelompok siput memiliki cangkang untuk melindungi diri dari musuhnya. Cangkang ini disebut juga dengan rumah siput. Pada contoh yang lain, seperti landak yang memiliki duri pada permukaan tubuhnya. Duri ini walaupun tidak beracun, dapat membuat lawannya terluka. Contoh yang lain adalah pada sidat listrik.
Hewan ini akan mengeluarkan arus listrik sekitar 700 volt yang tentu saja akan melumpuhkan musuh di sekitar mereka. Nah teman-teman, demikian dulu materi tentang penyesuaian hewan dengan lingkungannya. Pada video selanjutnya kita akan membahas adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Jadi sampai jumpa lagi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.